Apa? 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 Yuk. Apa yuk? Ya, baik. Saya mulai dari sebetulnya di sini di ekonomi industri itu ada basic teori yang mendasari, gitu ya. Tentu yang mendasari itu adalah teori ekonomi mikro, ya. Di teori ekonomi mikro itu yang menjadi basic eh, teori, gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar di situ, ya intinya mengenai produksi, biaya, dan tentu saja profit. Itu yang menjadi dasar untuk ekonomi industri. Ya. Nah, kemudian sebetulnya ekonomi industri itu sendiri, ya, kalau kita berbicara mengenai industri, jadi industri itu adalah kumpulan, gitu ya, kumpulan dari pelaku-pelaku usaha. Nah, itu namanya industri, ya, kumpulan dari pelaku usaha atau unit usaha, ya, unit usaha itu kita sebut dengan industri. Nah, unit-unit usaha atau pelaku-pelaku industri ini mungkin kalau kita kaitkan dalam teori di ekonomi itu dilihat dari jumlahnya, banyaknya pelaku industri pada sektor tertentu, ya. Sektor tertentu itu artinya barang yang dihasilkan itu adalah sejenis, gitu ya. Barang yang dihasilkan sejenis, misalnya tekstil atau elektronik, ya, misalnya apa alat komunikasi, gitu ya, atau automobil atau ya mobil atau sepeda motor. Nah, itu adalah produk-produk yang dihasilkan. Nah, tentu di sini itu kita amati, ya, jumlahnya. Selama ini kalau kita belajar di dalam teori basic yang di ekonomi mikro itu kita lihat dari jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya itu pelaku industri yang memproduksi barang tertentu itu jumlahnya cuma satu, ya, secara ekstrim jumlahnya satu, itu kita sebut dengan monopoli. Nah, kalau jumlahnya banyak sekali sampai tak terhingga, itu kita sebut dengan persaingan sempurna, ya, perfect competition. Nah, kita akan membahas, ya, banyak di namanya kalau di dalam teori mikro itu adalah struktur pasar, gitu ya. Jadi struktur pasar itu sudah Anda pahami benar. Nah, itu nanti kita akan melihat, ya, apakah teori dengan realitanya itu sama. Karena dalam teori itu kan dikatakan kalau jumlahnya satu ya kita sebut dengan monopoli. Tetapi apakah perilakunya seperti monopoli? Nah, itu yang membedakan antara ekonomi industri dengan di mikro. Kalau di mikro ya ciri-ciri pasar monopoli, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Tetapi dalam ekonomi industri di sini, meskipun jumlah jumlah pelaku usahanya satu, bisa jadi monopoli, tetapi
perilakunya belum tentu sama seperti monopoli, ya. Tetapi kalau misalnya ini menurut, teori adalah pasar persaingan sempurna karena jumlahnya amat sangat banyak. Tetapi apakah perilakunya mencerminkan pasar persaingan sempurna? Karena ini realitanya belum tentu, ya, realitanya belum tentu. Nah, itu yang membedakan kalau Anda belajar, di mikroekonomi atau teori ekonomi, itu belajar teorinya, ya. Nah, sekarang Anda masuk ke industri, itu kita lihat realitanya seperti apa. Apakah kalau jumlah satu yang dikatakan monopoli ini perilakunya seperti yang ada dalam teori atau sebaliknya. Nah, itu yang ingin kita lihat, gitu ya. Itu yang ingin kita lihat. Makanya nanti saya juga akan memberikan kasus, gitu ya, melihat memilih salah satu jenis industri tertentu. Kemudian kita amati perilakunya. Apakah perilakunya itu sama dengan yang ada di teori atau berbeda. Nah, itu apa intinya belajar teori ekonomi industri di sini itu membandingkan teori-teori yang pernah Anda dapat di pelajaran mikroekonomi nanti dibandingkan dengan realitanya, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau komplitnya di dalam ekonomi industri ini yang kita pelajari itu yang di titik poin 1.3 ya, struktur, conduct, performance ya. Jadi struktur itu yang dimaksud adalah struktur pasar, gitu ya. Struktur pasarnya ini. Nah, struktur pasar tadi kan ada monopoli secara ekstrim, ada monopoli, ada sampai persaingan sempurna. Nah, di tengah-tengah itu ada yang namanya oligopoli dan monopolistic competition. Tetapi umumnya yang dibahas di dalam teori ekonomi, teori industri ini sebagian besar adalah perilakunya oligopoli, ya. Sebagian besar yang kita bahas perilakunya oligopoli. Mungkin yang tidak disinggung itu perilakunya monopolistik, ya. Jadi kan bentuk secara struktur pasar itu secara garis besar yang seperti dijelaskan di dalam teori ekonomi mikro itu ada monopoli, ada oligopoli, kemudian monopolistic competition dan perfect competition. Ya, mungkin monopolistic competition tidak banyak disinggung ya, dianggap sama dengan perfect competition. Nah, seperti itu ya, kira-kira garis besarnya seperti di sana. Jadi kalau Anda lihat di sini itu ya teori basicnya adalah mikro ya itu yang tadi saya katakan strukturnya itu ada 4 menurut teori, kondaknya perilakunya pelaku usaha itu belum tentu sama dengan teorinya ya. Meskipun ada satu menurut teori monopoli, tapi belum tentu perilakunya adalah monopoli. Itu yang kita sebut dengan kondak perilakunya. Kemudian performance. Performance ini kan kinerjanya suatu pelaku usaha. Nah, kinerja itu kalau di dalam teori ekonomi, ya kinerja yang the best-nya ya menurut pelaku usaha yaitu mencapai profit maksimum. Itu the best-nya ya. Tetapi yang kita pelajari sendiri mengenai kinerja pelaku usaha itu bisa saja kita lihat tidak saja dari profitnya, tetapi kita bisa lihat dari produksinya, ya. Tentu Anda juga pernah belajar yang namanya produksi maksimum, gitu ya. Ini berkaitan dengan hanya produksi atau produktivitas maksimum, atau juga bisa dilihat dari biayanya, biaya minimum, gitu ya. Nah, kalau produksinya maksimum belum tentu biayanya minimum, belum tentu profitnya maksimum. Tetapi hampir semua pelaku usaha itu milihnya adalah menentukan profit maksimum ya. Jadi berkaitan dengan itu semua. Jadi nanti di dalam kasus-kasus itu Anda amati strukturnya menurut teori ini termasuk apa? Termasuk monopoli atau termasuk oligopoli. Tapi perilakunya seperti apa? Itu yang Anda ceritakan. Kemudian performanya itu diukur dengan apa? Kinerjanya yang dia hasilkan ya. Nah, itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di dalam pandangan ya, pandangan apa di dalam ekonomi industri ini ada yang namanya pandangan statik dan pandangan dinamis ya.
Jadi mungkin kalau saya masuk di dalam buku di sini itu karena ada dua pandangan. Ya, ada pandangan statik dan ada pandangan dinamis ya. Mungkin nanti saya ingin ya supaya Anda juga tahu pandangan tentang sebetulnya ini ya pandangan tentang struktur pasar gitu ya. Kalau ya mungkin di sini saya ingin bertanya ya, tadi struktur pasar itu kan ada 4 menurut teori. Ada monopoli, ada oligopoli, kemudian ada monopolistik, dan ada eh, perfect competition. Nah, menurut teori, dari keempat struktur pasar itu yang terbaik yang mana? Ya, ini sudah mulai tanya jawab ya, karena ini kan mengulang dari pelajaran mikroekonomi ya. Saya mengulang dari pelajaran mikroekonomi sehingga yang menjawab atau bertanya nanti bisa lapor ke Queen ya bahwa itu mencerminkan keaktifan saudara. Ya, mungkin kita mulai di sini ya. Menurut teori yang pernah Anda pelajari, ya kita mau melihat ya karena di sini ada pandangan mengenai competition ya. Jadi competition itu kalau yang namanya monopoli itu kan tidak ada competition karena dia tidak ada lawannya. Tetapi kalau persaingan sempurna itu adalah kompetitornya banyak sehingga di sini dikatakan perfect competition. Kompetisi yang sempurna, ya, kompetisi yang sempurna. Kemudian kalau di monopoli ya tidak ada kompetisi. Nah, menurut teori yang Anda pelajari waktu belajar mikro, ini yang mana yang terbaik? Yang mana yang terbaik? Yang terbaik yang mana? Ya, mungkin kalau nggak ada yang menjawab, Saya saya juga menjawab, Bu. ya silakan Windy. Iya. Nanti nanti kamu Eee, lapor ke Gwen ya. iya. Menurut saya perfect competition dibanding monopoli. Soalnya kalau perfect competition, walaupun persaingannya banyak, cuma menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, terus di sisi konsumen karena persaingannya banyak, jadi harganya yang cenderung lebih rendah dan output optimal karena banyak penjualnya dan pembeli dengan informasi yang sempurna. Ya, jadi yang paling banyak perfect competition, yang paling baik. Ya, menurut teori gitu. Iya, Halo? terus iya, kalau monopoli, juga ada kurva yang saya lupa yang patah itu, Bu. Yang, eee, dead apa ya, yang, mmm, Dead weight yang loss. harganya mati ya, dead loss. Ya, ya mungkin menurut teori yang Anda pelajari itu adalah yang terbaik adalah perfect competition. Mungkin ada yang mau menambahkan ya. Tadi sudah ada Windy ya yang bertanya. Tolong Gwen ya nanti Windy bisa melapor gitu ya. Karena dia sudah menjawab. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya siapa tadi? Windy ya.
Ada yang punya pendapat lain? Ya, jadi memang menurut teori yang mengatakan paling baik itu adalah perfect competition. Tapi sebetulnya hanya ada satu alasan gitu ya. Alasannya itu satu. Kenapa dia yang terbaik? Mungkin bisa diulang, Windy. Alasan yang terbaiknya tadi apa? Alokasi sumber dayanya yang lebih efisien sama harganya yang lebih rendah, Bu. Satu aja, satu aja. Yang terbaik itu sebetulnya hanya satu. Nanti penjelasannya mungkin kalau pada saat saya pas offline saja ya, karena sekarang ini kan lagi online, jadi mungkin penjelasan saya tidak maksimal gitu ya. Tapi ada satu yang tadi berkaitan dengan debt weight loss. Debt weight loss itu membahas tentang apa sih? Debt weight loss itu berbicara tentang apa? Ya, itu kan pernah pelajaran yang apa diberikan di mikro ya. Mungkin disingkatnya DWL, debt weight loss. Itu membahas tentang apa? Perusahaan monopoli yang menetapkan harga lebih tinggi dengan kualitasnya yang lebih rendah karena tidak ada pesaing. Kan, mungkin ada yang lain ya. Ini berkaitan dengan satu kata, berkaitan dengan satu kata. Kira-kira apa? Kata yang paling penting dalam Anda belajar ekonomi apa? Tujuan belajar ekonomi itu apa? Tujuan belajar ilmu ekonomi itu apa? Nah, itu ada kata yang paling penting di situ. Sini, kita. Apa? Apa itu? Oh, jangan. Satu kata yang paling penting. Apa? Satu kata yang paling penting. Kopi ya. Kopi ya. Air panas. Coba izin jawab. Ya, silakan Salvia. Mungkin alokasi sumber daya yang tidak efisien. Jadi jumlah barang atau jasa yang diproduksi Kemana ya? dan dikonsumsi tidak mencapai tingkat optimal. Jadi Cluenya satu kata, paling penting. Ya, boleh kita sebut dengan variabel. Satu kata, paling penting dalam kita belajar ilmu ekonomi. Tujuan belajar ilmu ekonomi. Efisiensi, Bu. Selain efisiensi, bukan efisiensi. Satu kata. Ya, selain efisiensi. Scarcity ya, Pak. Scarcity kelangkaan, bukan. Berkaitan ya dengan konsumen, dengan produsen. Tetapi di sini sebetulnya ini kalau belajar ekonomi industri sih berkaitan dengan produsen. Tapi DWL sendiri itu juga berkaitan dengan konsumen dan produsen. Itu adalah tujuan belajar ilmu ekonomi. Ya, berkaitan dengan debt weight loss ini. Apa? Sebetulnya apa? Welfare. Apa itu welfare? Bahasa Indonesianya apa? kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan sama Windy, pasar persaingan atau perfect competition gitu ya. Perfect competition. Nah, itu welfare-nya bagaimana? Pada perfect competition, welfare-nya bagaimana? Makanya itu dikatakan baik. Ya, dikatakan baik. Welfare-nya bagaimana?
Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Nova. Mungkin di dalam perfect competition itu pembeli bisa turut andil dalam menentukan harga sehingga tidak ada diskriminasi harga, Ibu. Welfare-nya bagaimana? Satu kata saja. Satu kata. Maksimum, Bu. Kenapa? Ya, maksimum ya. Welfare-nya adalah maksimum. Ya, makanya dikatakan perfect competition itu yang terbaik. Itu adalah teori yang selama ini Anda pelajari. Itu mengatakan bahwa jika dari suatu industri strukturnya adalah perfect competition, maka itu akan menghasilkan welfare yang maksimum. Ya, welfare yang maksimum. Nah, itu berkaitan dengan struktur. Ya, karena struktur tadi ada 4. Ada persaingan sempurna, ada monopolistik, ada oligopoli, ada monopoli. Nah, ternyata dari teori ekonomi yang kita pelajari mengatakan bahwa perfect competition itu yang terbaik karena menghasilkan welfare yang maksimum. Ya. Nah, di sini ada poin ya, pandangan mengenai competition ya. Namanya saja kompetisi yang sempurna. Kompetisi yang sempurna itu menghasilkan welfare yang maksimum. Kompetisi yang tidak sempurna itu akan menghasilkan yang namanya dead weight loss ya. Jadi kalau kompetisinya sempurna, welfare-nya maksimum. Kalau kompetisinya tidak sempurna, itu menghasilkan yang namanya dead weight loss. Ada welfare yang hilang. Artinya welfare-nya itu tidak maksimal. Ya, artinya welfare-nya tidak maksimal. Nah, ternyata di dalam ekonomi industri di sini itu ada pandangan yang berbeda. Pandangan statik itu berkaitan dengan pandangan yang selama ini Anda pelajari dalam mikroekonomi. Ya. Pandangan yang selama ini Anda pelajari dalam mikroekonomi yang mengatakan bahwa persaingan yang sempurna itu adalah kondisi yang terbaik. Nah, tentu ini ada yang tidak sependapat. Yang tidak sependapat itu mengatakan, nah ini adalah kelompok yang mempunyai pandangan yang dinamis ya. Tentu pandangannya berbeda. Nah, inti dari pandangan tentang competition seperti itu. Jadi kalau yang statik itu yang pernah Anda pelajari di dalam teori ekonomi mikro, tetapi sekarang Anda belajar ekonomi industri, ada lagi yang namanya pandangan dinamis. Nah, pandangan-pandangan itu mungkin di sini ada pandangan Austrian School, gitu ya. Ada Chicago School. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli ekonomi di Austria. Pemikiran ahli-ahli ekonomi di Chicago. Nah, mereka mempunyai pandangan yang berbeda dari yang ada di dalam teori seperti itu. Ya. Nah, nanti mungkin tugasnya untuk yang pertama ini mungkin Anda masih berkaitan dengan teori. Tolong dipelajari supaya Anda tahu ya. Ini kan sedikit dari saya mengulas teori yang sudah pernah ada. Kemudian kita baca buku yang baru mengenai pandangan yang berbeda dari yang pernah Anda pelajari. Bagaimana sih pandangannya ahli ekonomi atau Austrian School ya? Mereka punya pandangan seperti apa tentang competition di sini. Kemudian ada pandangan Chicago. Ya, kemudian dia juga punya beberapa hipotesis ya tentang kolusi, tentang distintif, tentang efisiensi. Nah, tadi Anda juga membahas mengenai efisiensi. Sehingga ya mungkin di sini dikatakan ada vice force model ya, ada 5 model. Jadi itu adalah kata-kata penting ya, mungkin inilah yang disebut dengan New Industrial Organization gitu ya. Nah, tentu ini berkaitan dengan tadi struktur, conduct, performance. Ya, mungkin itu tugas yang dari saya ya berkaitan dengan pandangan mengenai competition. Ya, tugasnya nanti dibagi per kelompok. Minggu depan saya ingin
mengetahui bagaimana hasil diskusi dengan kelompok Anda, bagaimana inti ya dari ekonomi industri ini tentang pandangan-pandangan di sini. Oke, saya masuk lagi ya. Nanti silakan nanti ya kelompoknya dibagi sendiri ya, tapi pertanyaan saya nanti Anda harus menjelaskan mengenai pandangan mengenai kompetisi ya, kompetisi yang sempurna sama yang tidak sempurna, bagaimana pandangan statik, bagaimana pandangan dinamik. Tadi clue-nya sudah saya tunjukkan ya, ada beberapa pemikiran dari ahli ekonomi Austrian ya sama Chicago. Jadi ini dari Eropa ya dan dari Amerika yaitu mempunyai pandangan. Nah, baik sekarang masih saya lanjutkan ya. Tadi berkaitan dengan welfare ya atau kesejahteraan. Ya, berkaitan dengan kesejahteraan. Kalau menurut teori ekonomi yang lalu, ya, yang Anda pelajari di mikro, sebetulnya kesejahteraan itu apa? Menurut teori ekonomi. Kesejahteraan itu apa? Menurut teori ekonomi. Apa? Kesejahteraan itu apa? Ya, Tarisa mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan, Dava. Ya, dalam teori ekonomi yang beberapa saya baca dari sebelumnya, kesejahteraan atau welfare itu mengacu pada tingkat kemakmuran dan kepuasan yang diperoleh oleh individu atau masyarakat dari penggunaan sumber daya ekonomi. Ya, Dava. Menghilang ya, Dava. Halo, Ibu. Iya, suaranya tadi terputus. Oh iya, mohon maaf Ibu ya. Dari beberapa mungkin teori ekonomi yang sudah saya ketahui sebelumnya, sepemahaman saya kesejahteraan atau welfare itu mengacu pada tingkat kemakmuran dan suatu kepuasan yang diperoleh oleh individu atau masyarakat dari penggunaan atau alokasi sumber daya ekonomi. Ya, mungkin kesejahteraan itu identik ya, bahasanya sama, kemakmuran. Ada lagi satu lagi. Apa? Selain kemakmuran. Kepuasan. Bukan kepuasan, kebahagiaan ya. Itu identik ya dengan atau padan kata. Di dalam bahasa ekonomi, welfare itu bisa kesejahteraan, bisa kemakmuran, bisa kebahagiaan. Tadi kan kamu bilang masyarakat, ya. Masyarakat itu siapa? Kalau Anda pelajari dalam teori ekonomi, masyarakat itu siapa? Ya kan yang menikmati welfare ini kan masyarakat. Masyarakatnya siapa yang menikmati? Izin menjawab, Ibu, produsen dan konsumen. Iya, produsen dan konsumen. Ya, dan konsumen. Nah, itu yang menikmati welfare. Nah, sehingga welfare itu ya dinikmati sama produsen, ya dinikmati oleh konsumen karena masyarakat itu terdiri dari produsen dan konsumen. Ya, konsumen itu yang membeli, produsen yang membuat. Welfare-nya yang menikmati produsen dan konsumen. Ya, intinya seperti itu. Nah, welfare yang dinikmati oleh produsen namanya apa?
welfare. Ya, kurang tepat. Coba selain profit. Ya, sebetulnya identik dengan profit, tapi bukan profit. Namanya bukan profit. Minimalisasi biaya. Surplus produsen. Iya, betul ya. Namanya surplus produsen. Nah, kalau konsumen namanya Surplus konsumen. surplus konsumen. Jadi penjumlahan kedua macam surplus inilah yang disebut dengan welfare. Ya. Jadi penjumlahan surplus produsen dan surplus konsumen itulah yang disebut dengan welfare. Nah, selama ini teori ekonomi yang Anda pelajari bahwa pasar yang bentuknya perfect competition, penjumlahan dari surplus produsen dan surplus konsumen itu menghasilkan nilai yang maksimal. Ya, makanya itu dikatakan yang terbaik. Ya, nah itu pandangan yang statik tadi ya. Jadi ini saya mengulang pandangan yang statik, tetapi nanti kan Anda harus mengetahui pandangan dinamisnya seperti apa. Ya, pandangan dinamisnya seperti apa. Nah, mungkin saya tanya lagi. Ada yang tahu apa itu surplus produsen? Apa itu surplus konsumen? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Surplus produsen itu selisih apa ya? Harga yang diterima produsen dengan biaya produksi. Kalau surplus konsumen itu ibaratnya kayak kembalian. Coba kalau di dalam teori ekonomi ya, produsen itu digambarkan dengan gambar apa? Mungkin ya ada enggak ya di sini gambarnya sebentar. Digambarkan dengan gambar apa? Ya, sambil pertanyaan saya dijawab. Perilakunya produsen itu digambarkan dengan gambar apa kalau Anda belajar teori ekonomi? Perilaku produsen digambarkan Izin menjawab, Bu, supply. Supply. Perilakunya konsumen? Demand. Demand, ya. Jadi itu gambarnya, perilaku produsen dan konsumen itu digambarkan dengan supply dan demand. Ya, saya tidak, sebetulnya gambarnya ada ya, tapi mungkin terlalu di bawah gambarnya. Ya baik. Oke, sebentar saya carikan gambarnya. Duh, kok bisa lagi gambarnya? Kalau saya stop bergeraknya lebih cepat ya, sebentar. Ya mungkin saya gambar sendiri aja.
Ya, ini kalau saya gambar, gitu ya. Mungkin di sini katakan Q itu barang yang diproduksi atau barang yang dibeli oleh konsumen, ya. Diproduksi oleh produsen, dikonsumsi oleh konsumen. Di sini ada harga. Nah, ini yang kita sebut dengan demand, yang di sini yang kita sebut dengan supply, ya. Nah, harga yang terjadi di pasar itu ditentukan oleh kekuatan demand dan supply, ya. Jadi kalau harga di pasar ditentukan oleh kekuatan demand dan supply, maka harganya akan berada di titik perpotongan demand dan supply, ya. Kalau dalam teori ekonomi ini kita sebut dengan equilibrium price, ya. Dalam teori ekonomi kita sebut dengan equilibrium price. Jadi equilibrium price itu harga yang ditentukan oleh kekuatan demand dan supply, kekuatan penjual dan pembeli, ya. Jika harga yang terjadi di pasar itu berada pada equilibrium, maka di sini jumlah barang yang dibeli itu akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, gitu ya. Jumlah barang yang dibeli akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau dalam teori ekonomi kita sebut dengan market equilibrium, ya. Pasar berada pada posisi equilibrium, seimbang, gitu ya. Nah, disinilah letaknya welfare itu akan maksimal, ya. Welfare itu akan maksimal jika harga yang terjadi di pasar ditentukan oleh kekuatan demand dan supply, ya. Nah, posisinya seperti itu. Tadi dikatakan, ya, selain perfect competition, pasar persaingan yang tidak sempurna itu tidak akan menghasilkan welfare yang maksimal, ya. Baik itu adalah monopoli, oligopoli maupun monopolistic competition, ya. Itu tidak akan menghasilkan welfare yang maksimal. Ekstrimnya itu adalah monopoli. Nah, harga yang ditetapkan oleh monopoli itu di mana posisinya? Ya, jadi posisinya pasti di atas harga equilibrium, ya. Posisinya itu di atas harga equilibrium. Di mana kira-kira letaknya, ya? Kalau Anda belajar monopoli itu dia akan menentukan yang namanya profit maksimum, gitu ya. Profit maksimum itu apa syaratnya? MR sama dengan MC. MR itu separuhnya kurva demand. MC itu sama dengan kurva supply. Ya, jadi kalau saya bagi dua, ini menurut teori, ya, teori yang sudah Anda pelajari. Nah, itu ini katakan MR. Di sini ada perpotongan antara MR dengan supply, itu menunjukkan MR sama dengan MC. Ini adalah profit maksimum, ya. Nah, harganya itu akan kita tarik ke atas di sini. Nah, ini yang kita katakan harga monopoli. Barang yang dijual oleh konsumen itu di sini, ya. Barang yang dijual oleh konsumen. Barang yang dijual lebih sedikit, ya. Kenapa? Ya karena harganya lebih mahal. Nah, itu posisinya seperti itu, ya. Nah, pada posisi market equilibrium ini yang menghasilkan welfare yang maksimal. Sedangkan pada posisi monopoli, welfare-nya tidak maksimal, atau yang dikenal bahwa pada posisi monopoli di situ ada yang namanya dead weight loss. Ya, dead weight loss ini tidak saja pada monopoli, pada oligopoli juga ada, pada monopolistik juga ada, tapi dead weight loss terbesar itu berada pada pasar monopoli, ya, pada pasar monopoli. Dead weight loss itu berarti ada kesejahteraan yang hilang. Kesejahteraan tadi adalah surplus konsumen dan surplus produsen. Tadi sudah sedikit dijelaskan. Ya, saya lupa namanya tadi yang menjelaskan
surplus konsumen. Nah, di sini ada harga, ada jumlah. Coba kamu baca dari gambar ini. Tadi yang menjelaskan surplus konsumen. Pertanyaan saya, apa itu surplus konsumen tadi? Coba dengan bantuan gambar ini. Tadi ada harga. Ya. Coba dijelaskan surplus konsumen. Apa tadi yang menjelaskan surplus konsumen tadi? Selisih harga Selisih? yang bisa dibayar konsumen dengan harga Sebentar, pasar sebentar. Selisih, saya tadi nggak jelas. Selisih antara harga yang bisa dibayar konsumen dengan harga pasar. sekarang saya tanya, harga yang dibayar oleh konsumen itu di mana posisinya? Sama Di harga pasar, posisinya di mana? harga pasar itu kan harga equilibrium itu ya, Bu. Kalau harga yang bisa dibayar konsumen itu di bawah kurva demand. Di bawah kurva demand atau pada kurva demand? Ya, kalau di bawah banyak ya. Jadi demand itu menggambarkan perilakunya konsumen. Supply itu menggambarkan perilakunya produsen. Ya. Jadi pada kurva demand itu menunjukkan perilakunya konsumen. Nah, harga yang terjadi di pasar ya itu bisa PE, bisa PM ya, bisa macam-macam di sepanjang kurva demand. Kalau di pasar itu yang menentukan kekuatan demand dan supply, maka yang terjadi di pasar harganya market equilibrium. Tetapi kalau harga yang terjadi di pasar itu ditentukan oleh monopoli, ya karena dalam realitanya ada monopoli, maka di pasar harganya adalah PM. Itu berarti harga yang menetapkan monopoli. Selain monopoli, ada lagi kah yang bisa menetapkan harga? Ada, pemerintah. Pemerintah mau menetapkan harga di mana? Bisa saja pemerintah mau menetapkan di harga P1, bisa. Ya, jadi kurva demand itu tadi menunjukkan perilakunya konsumen, harga di pasar itu bisa di mana-mana, bisa di atas equilibrium, bisa di bawah equilibrium. Ya, kalau pemerintah menetapkan P1 ya berarti di bawah equilibrium. Pemerintah menetapkan P2 ya berarti di atas equilibrium, tapi pada umumnya pemerintah dalam menetapkan harga itu ya ya kalau di atas equilibrium pasti rakyatnya marah ya. Kalau dibiarkan kekuatan demand dan supply yang menentukan pasti banyak yang menjerit kan begitu ya karena tidak terjangkau. Nah, biasanya kalau yang menetapkan pemerintah harganya di bawah equilibrium. Ya, itu yang dikenal pemerintah memberikan subsidi sehingga harganya bisa di bawah PE. Tetapi kalau monopoli yang menetapkan harganya pasti di atas PE dalam teorinya ya. Dalam teorinya harganya bisa di atas PE. Nah, sekarang kan kamu ngomong harga pasar. Harga pasarnya di mana sekarang? Ya, kamu kalau mau menjelaskan ya, jika di pasar harganya PE kan bisa jika, gitu ya. Jika itu bisa di PE, bisa di monopoli, bisa di P1. Ya, jika harganya itu PE, maka apa tadi? Selisih antara apa? Selisih antara harga konsumen. Nah, harga konsumennya apa? Harga konsumen ini apa yang kamu maksud tadi? Harga yang bisa dibayarkan konsumen. Iya, tadi saya bilangnya harga yang dapat dibayarkan konsumen itu yang tadi kata harga yang dapat dibayarkan oleh konsumen ya, atau bahasa Inggrisnya mungkin saya tidak paham harga yang dapat dibayarkan oleh konsumen, mungkin lebih tepat pakai bahasa Inggris.
Apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Jawab Bu, apakah willingness to pay? Iya, willingness to pay. Saya enggak tahu willingness WTS ya. Willingness to pay itu apakah kalau diterjemahkan harga yang dapat dibayar oleh konsumen? Saya kurang tahu ya ini. Willingness to pay itu apa? Kalau kamu dulu belajar mikro, diterjemahkan apa willingness to pay ini? Keinginan konsumen untuk membayar atau kemampuan konsumen untuk membayar. Ya, kemampuan konsumen dalam membayar ya. Kemampuan konsumen dalam membayar. Willingness to pay. Mungkin saya lebih sependapat dengan ini ya. Harga yang dapat dibayar oleh konsumen ya tadi. Ini yang pertama tadi yang menjawab. Saya lebih suka menerjemahkan willingness to pay itu adalah kemampuan membayar konsumen. Apa sih maksudnya kemampuan membayar konsumen itu? Maksudnya apa? Ini kan teorinya ya. Willingness to pay ya. Seharusnya harga itu adalah di willingness to pay tadi, kemampuan membayar konsumen. Ya, kemampuan membayar konsumen di atas harga equilibriumnya ya. Selisihnya ini kan harga equilibriumnya. Ini kan katakanlah kemampuan membayar konsumennya di sini ya, di atas, kemampuan membayarnya di sini. Nah, surplus konsumen itu di mana? Katakanlah ini P2. Surplus konsumen itu selisih antara apa? P2 dengan PE. Tapi ini surplus konsumen atau welfare-nya individu. Ya, welfare-nya individu. Individu yang mempunyai welfare semua, itu kalau dijumlahkan berarti welfare-nya konsumen. Ya. Jadi individu-individu, kan individunya ini kan konsumen, karena kita membahasnya pada kurva demand. Ya. Jadi welfare-nya individu itu kalau dijumlah namanya surplus konsumen. Nah, tadi ini kalau pakai bahasa matematika, welfare individunya itu adalah P2 dikurangi PE ya. Jika di pasar harganya PE, jika di pasar terjadi apa? Keseimbangan pasar. Sedangkan ada konsumen yang mampu membayar di atas PE, namanya willingness to pay. Kemampuannya lebih tinggi daripada harga equilibriumnya. Nah, kira-kira willingness to pay ini dimiliki oleh orang kaya atau orang miskin? Dimiliki oleh siapa willingness to pay yang lebih tinggi dari equilibrium price? Dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang Kaya, yang lebih mampu. orang kaya. Ya. Jadi dimiliki oleh orang kaya karena ya yang mempunyai kemampuan, kan tadi kemampuan membayar. Tetapi apakah, pertanyaan saya, ya, orang kaya itu mau membayar harganya PE? Katakanlah kalau produknya ini Aqua. Aqua itu harga Aqua yang berapa ya? Itu yang botol kecil itu berapa mili? 600 ya? 600 mili. Katakanlah harganya 5.000. Ya, mungkin nggak sampai 5.000 ya. Katakanlah 5.000. Ya. Nah, tetapi orang ini, katakanlah orang A ini mau membayar harga 100.000. Berarti A itu kaya kan? Karena dia mau membayar Aqua yang harga equilibriumnya 5.000, dia mau mengeluarkan uangnya 100.000. Ya, berarti dia punya kemampuan membayar 100.000. Willingness to pay-nya 100.000. Nah, pertanyaan saya, apakah semua orang kaya mau membeli Aqua dengan harga 100.000? Aqua yang 600 mili. Nah, enggak mau. Ada yang mau enggak kira-kira? Kamu enggak mau. Oke. Di kelas ini ada yang mau enggak?
kelas ini ada yang mau nggak? Adelia, mau nggak Adelia? Tidak. Tidak, saya cek lagi. Intan. Intan ini sama nggak? Namanya kok Adelia juga? Nggak mau, Bu. Nggak mau. Bara. Mau nggak Bara? Bara, mau nggak? Kamu di mana? Latifa. Ya, Ibu. Mau nggak kamu bayar 100.000? Nggak mau, Bu. Kalau 5.000 mau nggak? Aqua 600 ml itu 5.000 mau nggak? Mau, Bu. Mau. Ya. Nggak, satu lagi. Fatima. 5.000 mau nggak? 5.000 mau, Ibu. 100.000? Nggak mau, Bu. Nggak mau. Ya. Nah, apa hubungannya dengan surplus konsumen kalau begitu? Orang-orang yang mau sama orang-orang yang nggak mau, apa bedanya? Apa? Ini berkaitan dengan welfare. Nah, kalau kamu 5.000 saja nggak maumu P1, ya kamu jauh dengan welfare. Ya kamu jauh dari kebahagiaan. Nah, orang-orang yang bahagia yang mana? Ya, yang posisinya di A ini adalah orang-orang yang menikmati surplus konsumen. Orang-orang yang akan bahagia. Nah, kalau yang maunya 5.000, ya biasa-biasa saja. Ya, nol kebahagiaannya. Dia bisa minum aqua dengan harga 5.000. Kalau mereka yang ada di titik B ini, ya dia tidak akan pernah minum aqua. Ya, mungkin saya masak sendiri aja, Bu. Godok dewe pakai air PDAM, saya panasi sendiri, saya masukkan tumbler saya, daripada saya harus mengeluarkan uang 5.000. Nah, jauh dari bahagia. Ya. Nah, itu. Kalau menurut gambar ini seperti itu penjelasannya. Sehingga kalau saya tanya, apa itu welfare yang dinikmati oleh konsumen? Ya, bahasa ekonominya surplus konsumen. Tapi apa itu? Nah, kalau kamu nggak bisa menjawab, ya kamu susah ini. Supaya kamu bahagia itu ya kuncinya di situ. Ya kan, ekonomi kan belajar welfare, belajar kebahagiaan. Kalau kamu menganalisis kurva demand, yaitu kebahagiaannya konsumen. Kalau kamu menganalisis kurva supply, yaitu kebahagiaannya produsen. Nah, nanti kebahagiaan produsen, sekarang kebahagiaannya konsumen. Ya, posisinya di titik A. Apakah di titik C ini bahagia? Iya, tapi lebih kecil kebahagiaannya itu cuma sampai di sini aja. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya gambar yang warna kuning, ya individu C itu cuma sampai di sini. Individu A lebih besar lagi. Semakin tinggi willingness to pay kamu, ya, katakanlah ada yang di sini, ya ini semakin bahagia. Titik D itu jauh lebih bahagia. Dia disuruh bayar 500.000 nggak masalah, nggak ada artinya. Ya mau aja disuruh bayar 500.000. Nah, kalau kamu nggak mau disuruh bayar 500.000, 100.000, mungkin 10.000 juga nggak mau, ya 10.000 kan di sini. Oh, nggak mau, Bu, saya 10.000. Nggak mau, ya jauh dari bahagia. Bahagia itu kalau begitu apa? Apakah orang kaya itu selalu bahagia? Pertanyaan saya, coba kamu jawab. Apakah orang kaya itu selalu bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Berarti orang kaya yang nggak bahagia posisinya tidak di A. Ya,
itu posisinya. Artinya apa? Artinya itu sebetulnya itu ya bahasa gaulnya itu pelit. Gitu ya. Nah, willingness to pay itu apa? Bahasa gaulnya, gampang-gampangannya itu adalah kamu kaya, kamu ikhlas membeli dengan harga 100.000. Ikhlas. Ya, kalau kamu sudah seperti itu, ya mungkin saya ya boleh katakan kehidupanmu akan bahagia. Ya. Nah, orang bahagia itu syaratnya kayak tadi ya, kaya, tetapi tidak pelit. Begitu. Nah, kalau kemampuan saya di sini di PE, ya sudah di situ saja. Ini secara ekonomi ya, secara ekonomi. Tapi dalam prakteknya juga begitu. Karena kamu kalau beli barang itu kan senang, gitu ya. Tapi akan lebih senang lagi, kamu akan enjoy dalam hidupmu, kamu akan merasakan ketenangan. Kalau misalnya kamu beli ya Aqua diberi 10.000, 10.000 ya udah dikasih aja. 10.000. Kalau sudah seperti itu, kamu akan mendapatkan yang namanya surplus konsumen. Ya. Karena apa? Kamu mampu membayar 100.000, tetapi kamu di pasar hanya membayar 5.000. Jadi kebahagiaanmu kalau diuangkan itu adalah 95.000. Ya. Tapi kebahagiaan itu kan tidak diukur dengan uang, tetapi dalam teori ekonomi yang namanya kebahagiaan itu bisa diukur dengan nilai uang, bisa diukur nilai uang. Nah, posisi orang-orang yang ada di atas market equilibrium, ya, willingness to pay, jadi dia dengan ikhlas mau membayar di atas market equilibriumnya, itulah yang memiliki surplus konsumen. Karena belum tentu orang yang kaya itu bahagia, bisa jadi dia nggak mau. Oh, saya nggak mau, harga 5.000 saja nggak mau. Ya, dia maunya harganya P1. Saya mau bayar kalau harganya 2.000. Kalau nggak 2.000 saya nggak mau. Nah, ada orang kaya yang seperti itu. Nah, itu bahasa gampangnya secara awam itu seperti itu ya. Tapi bahasa ekonominya yang namanya welfare yang dinikmati oleh konsumen itu adalah surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Willingness to pay, ya, willingness to pay dikurangi dengan harga equilibriumnya. Ya, harga equilibriumnya. Harga equilibriumnya itu PE. Nah, selisihnya itu adalah kesejahteraan individu. Kesejahteraan masyarakat konsumen. Ya, berarti tadi surplus konsumen individu dijumlahkan. Ya, jadi kalau dijumlahkan, mungkin kalau saya gambar, ya yang warna biru inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Ya, yang warna biru itu surplus konsumen. Ada surplus konsumen individu, ada surplus konsumen masyarakat konsumen. Ya. Karena masyarakat tadi kan terdiri dari konsumen dan produsen. Nah, sekarang saya ke produsen. Ya. Welfare yang diterima produsen ini kan namanya surplus produsen. Nah, apa rumusnya? Rumusnya apa? Tadi ngomong konsumen, sekarang ngomong produsen, rumusnya apa? Surplus produsen itu. Ini saya baleni loh ya. Ini kan pelajaran mikro. Apa TR surplus dikurangi produsen? TC, Ibu. TR itu Pendapatan total revenue dikurangi total cost. itu profit ini. Oh, Profit ya. Ya, surplus produsen itu mirip dengan profit, tapi saya minta dijelaskan dengan gambar ini. Gambar ini kan saya nggak gambar profit, nggak gambar TC ya. Ini tuh sebetulnya sama dengan MC, marginal cost ya, bukan total cost. Ya, konsepnya agak sedikit mirip sih. Cuman saya memandangnya dari sini. Yang rumusnya surplus produsen. Kalau TR dikurangi TC ini profit. Surplus produsen.
Ini baik yang salah maupun yang benar jawab boleh dicatat ya di Queen ya. Boleh melaporkan nama-namanya. Apa? Kalau tadi kan sudah konsumen, sekarang produsen. Produsen itu pakai kurva supply. Apa? Kalau surplus konsumen tadi willingness to pay dikurangi dengan harga equilibrium. Ya, willingness to pay dikurangi dengan harga equilibrium. Ya. Willingness to pay dikurangi dengan harga equilibrium. Itu adalah surplus konsumen individu. Kalau surplus produsen apa? Surplus produsen? Nah, surplus produsen itu kalau saya gambar yang bawah ini. Coba apa itu? Ini yang ungu. Berarti apa? Surplus produsen individu. Berarti PE dikurangi dengan marginal cost. Ya. Harga dikurangi biaya, ya. Tapi kalau revenue ini kan harga dikalikan kuantitinya, di sini juga dikurangi apa? Biaya dikalikan kuantitinya, ya. Jadi kalau profit itu ya kalau misalnya ini dibagi Q, profit per unit itu adalah P dikurangi AC, ya. Ini profit. Ini profit. Tapi kalau surplus produsen itu bukan AC yang mengurangi, tapi MC. Agak sedikit. Intinya harga dikurangi biaya, tetapi di sini biaya marginal. Tapi kalau profit, average cost, biaya rata-rata, biaya per unit barang, itu bedanya ya. Tadi saya bilang kan mirip dengan profit, tetapi untuk konsep surplus produsen itu sebetulnya bukan profit ya, tetapi ya istilahnya surplus produsen karena di sini adalah harga pasar atau harga equilibrium dikurangi dengan marginal cost-nya ya. Jadi kalau misalnya ditulis di sini ya, di sini itu adalah apa marginal cost-nya ya, titik ini adalah marginal cost-nya untuk individu satu, maka di sini adalah harga yang terjadi di pasar. Nah, selisihnya ini yang disebut dengan surplus produsen individu satu. Nah, surplus produsennya individu produsen ya, kalau di total, nah itu berarti surplus produsen total masyarakat produsen. Yang namanya masyarakat tadi kan terdiri dari konsumen dan produsen. Jadi total surplus konsumen dari konsumen ditambah dengan total surplus produsen dari produsen. Nah, itu yang namanya welfare masyarakat. Ya. Nah, kalau pasarnya tadi perfect competition, welfare-nya maksimal. Tetapi di luar itu kalau tidak sempurna kompetisinya, maka ada yang namanya dead weight loss. Ada yang namanya dead weight loss. Apa itu dead weight loss? Ya, welfare-nya tidak maksimal, ada welfare yang hilang. Ya, ada welfare yang hilang. Nah, itu teori yang Anda pelajari pada saat belajar mikroekonomi. Ya. Nah, sekarang kan dihadapkan di ekonomi industri. Ternyata ada pandangan yang berbeda. Ternyata ada yang menganggap, oh tidak selamanya perfect competition itu bagus. Ada kalanya selain persaingan yang sempurna itu juga baik. Nah, apa penjelasannya?
ya, itu nanti yang menjadi tugas Anda ya. Tadi di buku itu sudah ada, tolong dirangkum, nanti didiskusikan berkelompok. Mungkin ya minggu depan kalau saya misalnya ada waktu, ya saya nggak tahu karena 2 minggu ke depan ini saya tidak ada di Surabaya, sehingga saya tidak tahu apakah nanti Kemis 2 minggu lagi ya, karena Kemis minggu ini kan saya ganti hari ini, Kemis depannya lagi nanti saya info saja apakah saya bisa mengajar secara online atau tidak ya, nanti saya info ke Gwen atau Gwen menanyakan ke saya, tetapi saya hanya bisa mendengarkan pendapat Anda ya, saya hanya bisa mendengarkan pendapat Anda. Nah, seperti itu ya. Ini basic teorinya yang ingin saya dapatkan dari Anda, bagaimana bedanya dengan pandangan yang saat ini Anda pelajari ya, berbeda dengan teori yang mikro ya, yang sudah Anda pelajari dengan yang ada di ekonomi industri. Nah, dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Ya, Bu. belum ada. Ya. Jadi tadi berkaitan dengan struktur. Ya, ini mungkin kita pelajari dulu struktur. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini bisa saya akhiri gitu ya. Minggu depan kita bahas lagi tentang mengenai pandangan mengenai competition. Ya, nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Saya akan berbicara mengenai struktur dan kinerjanya. Ya, mungkin performance akan sedikit saya singgung gitu ya. Ya, mungkin pada saat saya offline mungkin nanti akan saya berikan teori, tapi untuk minggu depan saya tidak bisa memberikan teori ya. Yang Kemis lagi itu saya tidak bisa memberikan teori. Saya hanya berharap dari pandangan Anda mengenai competition ya, competition yang tidak sempurna ini bagaimana ya, menurut pandangan-pandangan yang sudah ada di buku. Kalau misalnya Anda mau punya pandangan sendiri, silahkan, nggak apa-apa. Bu, saya nggak pandangan dari Austrian, nggak pandangan dari Chicago, saya punya pandangan sendiri, silahkan. Ya, silahkan, Anda bisa punya pendapat. Ya, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, Permisi, kuliah Bu. untuk Mohon maaf ya, izin bertanya. ya silahkan, Gwen. Berarti untuk tugas kelompok minggu depan itu terkait diskusi rangkuman materi hari ini tuh bentuknya dalam presentasi PPT atau bagaimana ya, Bu? Untuk Iya, dalam diskusinya. presentasi PPT ya, mengenai tadi pandangan competition, pandangan kompetisi yang tidak sempurna itu seperti apa? Karena dalam teori itu kan kompetisinya harus sempurna supaya menghasilkan welfare yang maksimum, ya, yang paling bagus. Nah, itu yang disebut dengan pandangan statik tadi. Nah, saya ingin Anda membaca sendiri pandangan dinamis itu yang seperti apa. Gitu ya? Baik, Permisi, terima Ibu. kasih banyak. Iya, silakan. Ibu tadi saya belum absen. Belum absen. Ya. Iya. Nomor berapa Mas kamu? Sebentar. Atas nama Dimas Ihsan, Ibu. Nomor berapa? Kamu lu ditanyain nomor aja Nomor nyebutnya jeneng ta. 4, Ibu. Kamu itu biasakan ya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ada lagi yang belum absen. Mohon maaf Ibu, saya nomor 9 atas nama Tarisa Namirah. Baik, terima kasih Bu. Permisi Bu, saya nomor 1 Adelia Tita. Ada lagi? Saya Nabila, nomor 5. Permisi Bu, atas nama Sunarzio Bu, nomor 2.
Ada lagi? Ya, baik ya. Sudah tidak ada lagi ya. Saya stop. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Masih ada yang mau tanya lagi apa?